Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Semuanya dalam keadaan sehat walafiat, Bapak Ibu dosen dan mahasiswa. Kali ini kita membahas tentang jurnal predator ya, Bapak Ibu sekalian, karena isunya sangat hangat sekarang dan sedang panas-panasnya ya Bapak Ibu sekalian. Kita akan ulas ya jurnal predator. Kita akan lihat juga jurnal predator itu dari sudut pandang positif dan negatifnya jurnal predator itu. Simak terus video kami. Kita akan berikan tips bagaimana cara menghindari jurnal predator. Saksikan video ini sampai tuntas. Semoga ada manfaat di video ini. Ya Bapak Ibu sekalian, sebelum kita lihat jurnal itu predator atau tidaknya, ciri-cirinya, kita lihat dulu list jurnal terbaru ya yang didiskontinue oleh Scopus ya Bapak Ibu sekalian. Silakan pergi dulu ke Scopus, lihat list jurnal yang baru saja didiskontinue oleh Scopus di bulan Februari ya. Kita klik ini ya. Lalu kita lihat ada berapa jurnal yang terdiskontinue oleh Scopus pada bulan Februari ya. Ini harus rutin Bapak Ibu lakukan agar ya kita bisa terhindar dengan maksimal dari jurnal-jurnal terdiskontinue. Nah ini dia Bapak Ibu sekalian, jurnal-jurnal yang baru saja terdiskontinue ya. Setiap yang warnanya orange ini tuh baru discontinue nanti Bapak Ibu sekalian. Jurnal-jurnal yang didiskontinue di bulan Februari tahun 2021 ya. Ini lebih kurang saya menghitungnya ada 18 tadinya ya. Nah, di sini kita akan lihat Bapak Ibu sekalian kira-kira apa saja yang menjadi ciri khas jurnal yang terdiskontinue itu, dan bisa jadi terdiskontinue dikarenakan predator ya Bapak Ibu sekalian, dan penyebab diskontinue ini banyak. Di antaranya dialah dia terkategorikan predator ya. Kita coba cek jurnal ini dulu. Ya Bapak Ibu sekalian, silakan pergi ke Scopus lagi, lalu kita masukkan nama jurnal ini ke judulnya ya. Lalu kita cari, dan ya ini jurnalnya ya. Oke Bapak Ibu sekalian, kita lihat dulu apa saja ciri-ciri khas jurnal predator itu. Yang pertama, jumlah terbitannya melonjak tajam ya. Nah, kita lihat dokumen dari jurnal itu seperti apa ya. Nah, sehingga dia bisa terdiskontinue. Kita lihat dulu. Ini dia Bapak Ibu sekalian. Terjadi pelonjakan yang sangat tajam di sini, lonjakan yang sangat tajam. Yang tadinya mungkin dia review ketat ya, lalu berubah menjadi sangat longgar ya. Ini sangat longgar sekali, dan bisa jadi ini sudah menjadi jurnal predator. Nah Bapak Ibu sekalian, kita sebenarnya sudah harus curiga dengan jurnal itu ketika terbitannya berubah ya, tidak konsisten. Nah tadinya misalnya 50 ya, tiba-tiba menjadi 100. Nah itu kita sudah mulai berhati-hati Bapak Ibu sekalian, karena jumlah terbitannya sudah melonjak ya, apalagi ini sudah sampai 500. Nah kalau kita ingin aman dokumen kita, artikel kita ingin diterbitkan di sana ya kita harus lihat dulu nih, ini sudah sangat drastis naiknya. Bapak Ibu sekalian, kalau terjadi lonjakan yang teramat signifikan ya, sebaiknya tidak usah masuk di sana, karena bisa jadi dia jurnal predator. Karena salah satu ciri khasnya lagi jurnal predator itu adalah tidak adanya review yang ketat. Mungkin ada review ya, tapi tidak ketat ya gitu. Mungkin ada review tapi tidak ketat. Tapi ada juga yang tidak di review langsung bisa terbit ya. Nah soal review yang tidak ketat ini atau tidak ada review, kita bisa lihat logikanya di di satu jurnal itu sangat tidak mungkin bisa menerima tulisan langsung sampai dengan lonjakan yang sangat drastis, karena keterbatasan reviewer juga Bapak Ibu sekalian, juga
editornya ya juga. Jadi sangat tidak mungkin bagi satu jurnal itu mampu dengan lonjakan yang luar biasa yang sangat tajam ini. Nah, bisa jadi jurnal ini awalnya tidak predator Bapak Ibu sekalian ya. Namun karena banyaknya permintaan, nah akhirnya dia berubah jadi predator. Nah, istilah predator sendiri Bapak Ibu sekalian perlu kita belajar kembali ya. Istilah predator ini mungkin istilah predator ini bisa jadi juga istilah pasar Bapak Ibu sekalian, karena Scopus ini pasar yang sangat besar. Jurnal ini juga pasar yang sangat besar karena banyak yang membutuhkan ya Bapak Ibu sekalian, seluruh orang yang ada di dunia ini ya, terutama akademisi itu membutuhkan publikasi internasional. Nah, misalnya saja di beberapa saingan Scopus yang lain menamakan dengan impact factor ya, Scopus membuat nama juga dengan menggunakan science score. Nah, itu sudah merupakan istilah pasar ya Bapak Ibu sekalian. Nah, oleh karena itu memang ini persaingan yang sangat ketat di dalam pasar yang luar biasa. Itu yang harus kita pahami Bapak Ibu sekalian, bahwa jurnal ini dibutuhkan, publikasi internasionalnya dibutuhkan, terutama kita yang membutuhkan untuk kenaikan pangkat misalnya dan lain sebagainya. Nah, kalau kita melihat ada kenaikan yang luar biasa di sini dokumennya, ya kita juga tidak usah masukkan artikel kita di sana. Nah, Bapak Ibu sekalian juga bisa cek di Simago. Kita coba cek di Simago jurnal ini. Oke, kita coba cek ya. Kita masukkan ke Simago. Di Simago perkembangan jurnal ini seperti apa? Ya, ini memang dulu ya Bapak Ibu sekalian kita diajarkan menghindarkan diri dari jurnal yang terbitan dari India, Pakistan, Bangladesh. Cuma sekarang tidak begitu lagi. Kita harus berhati-hati terhadap semua jurnal. Kita harus lihat list nanti di jurnal-jurnal apa saja yang bermasalah, sehingga kita tidak jadi korban untuk artikel kita tidak diakui. Nah, oleh karena itu memang harus rajin ya Bapak Ibu sekalian melihat. Nah, di sini kebetulan pula itu jurnal India ya Bapak Ibu sekalian. Kita lihat nih jurnalnya. Oke ya, di sini kita prediksi Bapak Ibu sekalian. Kalau terjadi penurunan yang sangat signifikan ya, seperti ini penurunan drastis nih Bapak Ibu sekalian. Nah, itu kita harus hindarkan ya Bapak Ibu sekalian. Jurnal-jurnal yang baik itu tidak pernah terjadi penurunan seperti ini Bapak Ibu sekalian. Nah, ini dari ranking yang diberikan oleh SJR sendiri ya. Ya, kita coba lihat dulu jurnal yang lain ya Bapak Ibu sekalian. Ya, kita lihat misalnya jurnal yang sangat populer ya, misalnya di sini. Oke. Oh ya, di sini kita lihat perkembangannya. Wah, ini yang jurnal sehat itu ya. Dia sempat menurun lalu naik lagi ya. Nah, ini wajar saja ya. Ada turun naik ini wajar. Dan seterusnya Bapak Ibu sekalian, jurnal-jurnal yang memang harus kita di list Simago dan Scopus ya, kira-kira begitulah. Bapak Ibu sekalian juga bisa lihat perkembangan jurnal itu dari komen-komen yang ada di Simago. Ya, kadang saya terbantu juga di sana Bapak Ibu sekalian. Komen-komen ini kalau banyak yang negatif gitu. Ya, misalnya dia menanyakan kenapa ini tidak terbit-terbit, tulisan saya sudah lama di sini. Bisa jadi itu jurnal palsu ya dan lain sebagainya ya. Nah, ya ini kadang-kadang orang di sini juga mungkin tahu bahwa SJR ini cuma menerbitkan ranking jurnal sendiri ya, bukan mengetahui jurnal ini bukan admin jurnal ya, itu yang orang tidak ngeh biasanya ya. Nah, kita di Simago dia coba menjawab ini ya tentang jurnal ini masih terindeks Scopus atau tidak. Nah, dijelaskan di sini ya bagaimana ya. Tapi sampai hari ini
jurnalnya sudah discontinue. Oke Bapak Ibu sekalian, itu yang harus kita lihat. Rajinlah untuk melihat Simago dan ceklah di Scopus apakah ada penunjukan tajam di dokumennya, ada nanti review yang tidak ketat. Nah, ini yang paling banyak ya, multidisiplin ilmu. Misalnya dia fokusnya itu tentang science atau tentang engineering, tapi di dalamnya ada pendidikan, tapi di dalamnya ada hukum, tapi di dalamnya ada berkenaan dengan agama. Nah, ini perlu kita hindarkan ya Bapak Ibu sekalian kalau ingin tulisan kita aman untuk diterbitkan di satu jurnal. Yang berikutnya itu mahal. Nah, tapi memang tidak semuanya juga jurnal yang mahal itu tidak bagus ya. Ada yang mahal itu juga bagus Bapak Ibu sekalian. Dia melalui review yang ketat dan sampai sekarang masih bertahan. Nah, rata-rata orang mengatakan jurnal yang predator itu adalah open access. Nah, tidak selamanya atau tidak semua open access itu tidak baik ya. Banyak juga yang open access itu baik, walaupun ya open access kan sudah dikategorikan sebagai jurnal berbayar gitu ya. Dan kita juga harus selektif terhadap jurnal berbayar. Bukan berarti itu tidak bagus ya. Justru banyak sekali jurnal yang open access yang bagus ya. Bukan jurnal yang gratis saja yang bagus ya, tapi jurnal open access juga bagus dan melewati masa review yang panjang dan ketat gitu ya. Ya kita harus tahu itu bahwa tidak men-underestimate-kan jurnal open access itu sebagai jurnal predator. Berikutnya, kalau kita sudah lihat di satu jurnal itu dikuasai atau didominasi oleh satu negara, kita juga harus berhati-hati dengan jurnal itu karena bisa jadi jurnal itu ya predator gitu. Karena kita lihat di situ rata-rata orang Indonesia semuanya. Nah, itu kita harus hati-hati. Lebih baik tidak usah ya memasukkan artikel kita di sana. Daripada kita nanti rugi kan artikel kita tidak bisa digunakan untuk menaikkan pangkat di sana. Berikutnya adalah jurnal palsu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian betul-betul harus berhati-hati. Untuk jurnal palsu sebenarnya lebih mudah kita deteksi dengan cara ya lihat saja jurnal itu di sini ya. Cek jurnal itu di sini. Biasanya jurnal palsu ini banyak menawarkan dirinya melalui email kita. Dia masuk ke email dengan bentuk yang sama, dengan logo yang sama, dengan nama yang hampir serupa misalnya Bapak Ibu sekalian. Dia meniru jurnal Scopus lainnya sudah terindeks Scopus dengan key yang tinggi gitu ya. Ya, tentu kebanggaan bagi kita juga ketika kita masuk ke kuartil yang tinggi, misalnya Q1, Q2 misalnya. Nah, itu kan gengsinya tinggi ya Bapak Ibu sekalian. Bagi kita yang pemula masuk Q4, Q3 itu sudah luar biasa bagi kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu harus kita cek di sini. Ya, benar nggak jurnal itu ada? Jangan langsung menceknya melalui homepage-nya, tidak, tapi cek di sini. Karena banyak jurnal itu meniru jurnal yang sudah besar ya, sehingga kita tertipu dan kita itu benar-benar predator kalau itu ya, predator yang sesungguhnya menurut saya, dan itu berbahaya sekali untuk kita, sangat merugikan secara ekonomi dan sangat merugikan tulisan kita sendiri. Oke, itu yang untuk jurnal palsu ya. Ini sudah menjadi isu yang sangat hangat sekarang ya, hijacked journal. Ya kita harus betul-betul rajin dan tidak mudah percaya terhadap jurnal itu. Kita harus betul-betul selektif dan kita cek. Kalau kita kira jurnal itu sudah aman, ya kita mulailah proses masuk ke sana ya. Ya oke teman-teman, berikutnya kita bercerita tentang cara menghindari kita dari jurnal predator. Pertama, cek jurnal Scopus secara berkala ya. Cek aja di Scopus itu secara berkala. Kita lihat perkembangan jurnal itu seperti apa ya. Misalnya kita ingin masuk ke Q3 gitu ya. Kita lihat perkembangan dia baik atau tidak. Kita lihat ada nggak kemungkinan dia nanti jadi discontinue gitu ya. Kita lihat saja perkembangan itu ya yang terjadi di sana. Kita bisa lihat di sini teman-teman sekalian ya. Nah, kalau ini konsisten Bapak Ibu sekalian ya. Kalau saya kira untuk di discontinue sangat kecil kemungkinannya.
Oh ya, itu menurut saya ya, dari dokumen ya, baru dari dokumen, belum yang lain. Saya lihatnya dari sini dulu. Nah kalau di sini berarti di sini sangat ketat reviewnya teman-teman sekalian. Tidak sembarangan bisa masuk di sini, tentu saja melewati proses yang begitu panjang. Nah ini sudah merupakan sesi positif dari jurnal ini, dan Bapak Ibu sekalian bisa percaya dengan jurnal ini ya. Kalau kita lihat di sini perkembangannya positif. Dan Bapak Ibu sekalian bisa saja langsung nanti kita lihat ke homepage jurnal ini, dan di sini kita bisa kita bandingkan nanti dengan jurnal-jurnal yang lain, apakah lebih mungkin kita masuk di sini atau tidak ya. Ya Bapak Ibu sekalian, juga untuk jurnal yang terindikasi sebagai jurnal palsu, sebaiknya kita perginya ke homepage-nya melalui ini ya. Tidak usah melalui email yang terkirim dengan kita ya. Misalnya ada masuk email ke email inbox kita, lalu kita lihat kiranya ada tawaran untuk menulis di suatu jurnal. Lalu kita mungkin bahagia ya karena ada tawaran itu, tapi jangan langsung percaya dengan itu Bapak Ibu sekalian. Jangan-jangan dia menawarkan jurnal dia yang bisa jadi jurnal predator ya, karena dia meniru misalnya ya. Kita melihat ini publisher besar gitu ya, ini nama jurnal besar, dia email saya tanda nih saya bisa masuk gitu ya. Tapi biar aman kita cek dulu, kita ambil nama jurnalnya, lalu kita cek di sana, kita tengok homepage-nya, bandingkan sama apa tidak gitu ya. Karena di sini Bellis sendiri pernah melakukan list yang diklarifikasi oleh Bellis sendiri bahwa bukan jurnal ini yang dimaksud walaupun namanya sama ya. Di sini nanti saya bisa lihat ya, cek di Bellis gitu. Kalau kita mau nulis dan tulisan itu ingin kita terbitkan di Scopus, kita harus rajin mengecek jurnal di Bellis ya. Jangan sampai jurnal yang akan kita tuju itu masuk dalam Bellis, itu berbahaya ya, itu sudah pasti merugikan kita. Jangan sampai itu terjadi ya. Sebenarnya ada yang lain ya selain Bellis untuk mengecek jurnal itu predator atau tidak. Hanya saja saya menggunakan Bellis ya untuk melihat jurnal itu predator atau tidak ya. Ya seperti jurnal ini, jurnal Ujar ini, Ujar ya, ini dikategorikan awalnya predator oleh Bellis, namun setelah mungkin jurnal ini menghubungi Bellis ya atau bagaimana, sehingga diklarifikasi oleh Bellis bahwa jurnal itu tidak yang dimaksudkan ya. Hanya saja mungkin jurnal itu adalah jurnal hijacked atau jurnal palsu ya. Ya kita lihat di sini ya, ada namanya Eropa Journal of Education Research. Ya ini kan sama ya. Ternyata bukan jurnal ini yang jurnal Ujar itu ya. Nah kan gitu ya. Nah kita coba klik dulu jurnal palsunya. Nah bentuknya sama Bapak Ibu sekalian, cuma namanya itu berubah ya. Ini betul-betul harus berhati-hati gitu. Namanya berubah nih teman-teman sekalian. Ya kita lihat di sini tuh logonya sama, tuh ya, logonya sama. Ya ini harus berhati-hati gitu untuk jurnal palsu ya. Kita betul-betul memang harus rajin ya dan telaten untuk melihatnya seperti ini. Ya, di sini sudah diklarifikasi ya bahwa yang dimaksudkan oleh Bellis itu sebenarnya bukan dia, coba jurnal predator yang mengcopy dia ya, yang meniru dia. Nah, sehingga tertuduhlah ini. Nah, itu ya. Nah, kita tidak 100% juga sih percaya dengan ini, betul-betul kita harus lihat, nanti ada klarifikasinya kalau memang dia salah ya. Tapi ini salah satu yang bisa saya gunakan sebagai referensi ketika ingin mencoba masukkan jurnal artikel saya ke dalam jurnal. Aman atau tidak saya lihat di sini, karena ini yang menurut saya paling aktif untuk membuat jurnal-jurnal yang terindikasi predator. Ya kita harus rajin ya Bapak Ibu sekalian melihat itu, karena dengan demikian kita bisa selamat dari kemungkinan buruk ya.
Berikutnya, agar kita terhindar dari jurnal predator itu memang harus bersabar dengan proses yang panjang ya. Ya, saya kira ini sudah rahasia umum ya, bahwa kita itu memang kurang sabar ya untuk menunggu proses yang panjang dari jurnal. Mungkin karena tulisan kita satu ya, sehingga kita menunggunya lama dan kita butuh cepat. Nah, itu juga dimanfaatkan di jurnal predator, Bapak Ibu sekalian. Saya juga punya pengalaman yang tidak menyenangkan untuk proses yang panjang ini, Bapak Ibu sekalian. Bayangkan, setelah 1 tahun jurnal saya baru di reject, setelah 1 tahun 2 bulan, tepatnya 14 bulan. Itu sangat panjang, Bapak Ibu sekalian. Saya kira akan ada kabar gembira, kiranya kabar tidak gembira ya. Kita di reject. Nah, baru setelah di reject itu saya masukkan ke jurnal yang lain. Nah, itu juga menjadikan pelajaran untuk saya untuk punya banyak tulisannya. Oleh karena itu ya, Bapak Ibu sekalian, tidak boleh mengandalkan hanya satu tulisan. Ya, kita harus punya banyak tulisan, kita harus aktif ya untuk menulis, sehingga kita tidak berharap pada satu tulisan itu saja. Yang berikutnya, Bapak Ibu sekalian, jika ingin lebih aman ya silahkan ke WOS gitu ya, karena di situ lebih ketat lagi, lebih rigid lagi aturannya. Sampai sekarang yang di WOS belum ada yang di discontinue. Nah, itu yang harus kita betul-betul amati ya, bahwa kalau Bapak Ibu sekalian ingin lebih aman ya silahkan saja lihat di WOS ya, agar lebih aman ya. Kita masuk di WOS, kita ikuti proses yang panjang di WOS ya, itu nggak apa-apa. Nah, itu untuk menghindarinya, kita cek secara berkala, kita cek di playlist, lalu ikuti proses yang panjang itu ya, yang melelahkan itu ya, tapi tentu saja itu akan menghasilkan satu hal yang positif, Bapak Ibu sekalian, penantian panjang. Ya, jika ingin tulisannya terindeks Scopus dari hari ini, itu untuk tahun depan, itu untuk 2 tahun yang akan datang. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Ya, berikutnya adalah lihat dari 2 sudut pandang jurnal predator itu. Ada positifnya, Bapak Ibu, jurnal predator itu. Yang penting dia belum terdiscontinue ya. Yang pertama, aksesnya cepat. Nah, ini yang membuat orang menjadi ingin masuk ke jurnal predator itu ya. Aksesnya sangat cepat ya. Saya tidak bilang itu akses yang mudah, tapi itu adalah akses yang cepat ya, Bapak Ibu sekalian. Bisa menggunakan jurnal predator itu dengan sebaik mungkin sebenarnya ya, dimanfaatkan dengan baik ya, asalkan dia belum discontinue. Kita bisa prediksi kira-kira aman berapa lama jurnal predator ini. Berikutnya, kita mudah dapat ID Scopus ya. Ya, sekali lagi saya bilang, yang penting dia belum discontinue, itu sangat memudahkan kita untuk dapat ID Scopus ya. Yang berikutnya lagi adalah membantu jalan yang buntu. Nah, ini biasanya teman-teman yang sedang menyelesaikan tugas akhir ya, yang mempunyai persyaratan untuk terbit di jurnal Scopus ya. Ini kadang-kadang jalan buntu ini untuk teman-teman yang sudah ya ingin cepat ya, ingin diterbitkan cepat karena ada persyaratan tertentu untuk bisa digunakan, sehingga cara tercepat itu adalah menggunakan jurnal predator. Ya, itu salah satu gunanya ya, jurnal predator itu. Apakah sebagai persyaratan untuk penyelesaian tugas akhir atau yang lainnya. Ya. Adalah meningkatkan H-index. Ya, jurnal Scopus yang terindikasi sebagai predator itu juga bisa meningkatkan H-index kita sebagai penulis ya. Untuk ya bisa jadi itu kan satu gengsi yang besar ya kalau kita punya H-index yang baik. Tapi ini tidak disarankan ya untuk menguatkan H-index di jurnal predator. Cuma itu salah satu kegunaannya, Bapak Ibu sekalian, itu untuk meningkatkan H-index kita, walaupun ini tidak disarankan. Ya, dampak negatifnya Bapak Ibu sekalian, pertama, tentu saja tidak dapat digunakan untuk kenaikan pangkat jika telah terindikasi dan masuk listnya. Dan tentu saja ini menjadi kerugian besar ya, karena ada beberapa teman saya yang sudah mengurus kepangkatan ya, baik dari asisten ahli ke LK,
rektor kepala, ternyata ditolak dikarenakan sudah masuk list tuh jurnalnya, dan salah satunya tulisan dia ada di sana. Nah, kalau untuk discontinue Bapak Ibu sekalian, kalau di discontinue itu adalah pas di masa tulisan kita itu ada, nah itu jadi masalah itu Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau tidak kena di tulisan kita, atau sebelum tulisan kita atau tulisan kita tuh belum termasuk di atasnya setelah tulisan kita itu baru kena, itu biasanya aman. Ya, yang berikutnya yang harus kita pahami tentu adanya pandangan negatif ya beberapa teman terhadap jurnal predator. Nah, bagi saya melihatnya dari dua sudut pandang, positif dan negatif Bapak Ibu sekalian. Saya kira untuk masuk ke jurnal predator juga tidak seenak-enaknya gitu ya, tidak tiba-tiba mudah langsung dapat masuk, tidak. Tapi aksesnya cepat, itu saya harus akui, aksesnya lebih cepat. Dan Bapak Ibu sekalian yang berminat untuk kepakatan tumbuh besar ya sebaiknya hindarkan dari jurnal predator, atau ya kita lebih sigap ya untuk mengurus yang seperti ini, karena sudah ada beberapa teman yang sedang mengurus GB itu terhambat karena ketika dia urus tiba-tiba dia dapat informasi bahwa jurnal internasional yang dia punya yang Scopus itu sudah terindikasi predator, masuk di discontinue gitu ya, jadi dia nggak bisa untuk melanjutkan. Teman itu bilang ini murah kemarin ya, cuma 2.500.000. Ya kalau saya bilang kalau dia murah sekali 2.500.000, kita lihat dalam jangka waktu 1 tahun itu berapa dia terima dokumen, atau dalam jangka waktu per bulan itu berapa, sehingga kita bisa terhindar dari jurnal-jurnal yang terindikasi predator. Oke Bapak Ibu sekalian, itu saja yang dapat saya sampaikan. Ya semoga kita tidak hanya menjadi santapan oleh para predator. Kita bisa selektif ya. Nah, karena predator juga kita bisa gunakan dengan baik. Ya sebelum dia di discontinue ya nggak apa-apa sih. Ya tergantung keinginan kita Bapak Ibu sekalian. Yang paling penting adalah kita rajin menulis. Kita senantiasa memperbarui keilmuan kita sehingga kita mampu bersaing di dunia tulis menulis ini ya, karena kita memang itu kebutuhan kita Bapak Ibu sekalian, sehingga kita terhindar dari kemungkinan buruk yang terjadi pada diri kita. Oke Bapak Ibu sekalian, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Perbanyak relasi untuk menulis, cari teman yang sudah berpengalaman ya, buat tim yang kuat sehingga kita punya cara yang kuat untuk bisa masuk ke Scopus, karena ini kerja berat ya Bapak Ibu sekalian, tidak kerja mudah, ini kerja berat. Kalau ada yang bilang mudah masuk Scopus, saya juga perlu bertanyakan itu. Demikian yang dapat saya sampaikan, mohon banyak maaf apabila ada kata-kata saya yang keliru, apabila ada pertanyaan atau ada masukan, atau teman-teman lebih punya sumber yang lebih bagus, kita bisa diskusi di kolom komentar, dan semoga ini bisa dibagi dengan banyak orang sehingga terselamatkan banyak orang dari jurnal-jurnal yang bermasalah. Oke Bapak Ibu sekalian, sebelum kita tutup, lihat playlistnya secara rutin, cek perkembangannya di Scopus. Silahkan mengunjungi homepage yang disediakan oleh Scopus. Jangan mudah percaya ketika ada jurnal yang masuk menawarkan diri untuk menerima tulisan kita untuk masuk ke jurnal dia, dan dia mengatakan dia adalah Scopus. Kita harus cek dulu apakah benar dia atau tidak. Lalu lihat selalu komentar yang ada di Simago ya, positif atau negatif, perkembangan dari SJR-nya seperti apa ya. Kalau dia sudah turun drastis seperti ini ya, kita juga harus berhati-hati terhadap jurnal itu. Nah, yang kita cari itu yang konsisten, atau yang naik ya, atau yang datar ya, itu yang lebih baik yang bisa kita kategorikan aman. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam sehat mental. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.